Terima kasih pimpinan Pak Sugeng yang kami hormati, Pak Maman, sahabat Komisi 6 yang kami hormati, Komisi 7 yang kami hormati. Yang ini masalah PKBL kalau hadap ini. Pak Dirjen dengan seluruh jajarannya. Saya pikir pembahasan juga luar biasa dari para sahabat tadi, sampai dalam sekali begitu. Ya, saya tadi hampir kurang lebih mendekati apa yang disampaikan Pak Maman tadi. Tapi biasanya ketua Pak Sugeng, kalau dicabut itu harus ada pemberitahuan namanya. Kalau enggak teriak itu. Iya, jadi harus. Ini kalau ketua. Jadi ada. Jadi Pak Dirjen, apa yang sampaikan tadi yang terhormat Pak Maman, sampai kita membentuk Panja Peningkatan Penambahan Negara, itu sebetulnya bentuk concern kita. Mengapa ini dalam situasi waktu itu sebelum COVID pun memang sudah decline lah ya pendapatan dari sektor SDA ini. Kalau kita melihat selama 8 tahun ini kan sebetulnya luar biasa di dalam eksploitasi lah ya dari sumber daya alam ini. Tetapi kan pendapatan non pajak ini kan menurun kita. Kalau kita compare dengan beberapa tahun yang lalu, itu kalau 2014 mungkin atau 13 itu kan kurang lebih hampir 222 atau 3 triliun begitu. Sekarang kalau udah 100 ya, 122 kalau tidak salah ya pendapatan dari sektor ini. Nah, tambah kemarin saya pikir pintu masuk terjadinya pencabutan itu kan karena kekurangan batu bara waktu itu. Pintu masuknya kan begitu itu, Ketua. Iya, waktu kita terjadi kekurangan PLN, suplai untuk batu bara, nah itulah akhirnya 2 hari 3 hari kemudian terjadi pencabutan itu. Ya, yang kita takutkan data-data apa yang disampaikan atau yang dicabut itu betul-betul apakah iya karena emosi atau karena kelihatan menunjukkan ketegasan negara lah waktu itu. Tapi kan harus ada kalau memangnya itu kan perlu ada koreksi lah ya, koreksi masukan-masukan dari masyarakat. Kami kemarin juga sudah ketemu asosiasi nikel dan saya pikir beberapa ke depan pasti asosiasi akan datang lagi. Dan ini kan juga pasti berhubungan dengan sumber daya manusia ya, juga pendapatan negara juga dalam situasi kita kepingin untuk meningkatkan menggerakkan sektor-sektor yang lain maupun juga ini salah satu sumber daya alam ini juga tingkatkan, tetapi satu sisi ada kebijakan pencabutan ini. Jadi kan tidak selamanya benar begitu, kadang-kadang ada salahnya juga lah. Nah, ini kita harus wise juga menghadapi masyarakat ini, warga bangsa kita juga yang juga sudah memberikan kontribusi. Pasti mungkin ada kekurangan, kesalahan, tapi juga harus diberi arahan, bimbingan begitu, melihatnya begitu. Tidak selamanya kok keputusan-keputusan itu biasanya setelah beberapa bulan kemudian perlu ada koreksi lah begitu. Dan tidak harus berlarut begitu, karena ini akan gaduh dalam situasi menjelang pemilu begitu. Wah, itu akan terjadi. Dari kelompok-kelompok ini akan mengkapitalisasi lah begitu. Jadi banyak unsur, banyak aspek gitu. Tidak hanya kita bicara tentang IUP saja, tapi banyak aspek ya politiknya yang harus diwaspadai begitu. Jadi kita melihatnya lebih besar lagi gitu, tidak hanya satu sektor tentang sumber daya alam dan IUP saja, tapi perspektifnya kita harus lebih luas lagi permasalahan ini. Isu ini kan macam-macam ini, ada yang ingin perpanjangan, ada yang ingin periode 3 kali begitu ya. Di sini juga banyak juga itu teman-teman gitu yang mancing-mancing begitu untuk memperpanjang, ada juga yang garis keras itu untuk menolak, itu terjadi. Dan ini akan menjadi gaduh gitu. Kita satu sisi ingin meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini, sektor sumber daya manusia, sumber daya alam ini, tetapi
tidak nyambung itu dengan apa kebijakan yang diputuskan itu. Ini juga perlu koreksi, masukan-masukan dari para sahabat. Saya pikir juga perlu disampaikan nanti di dalam rapat mungkin dengan Pak Menteri. Dan saya pikir kita sedang mengagendakan juga rapat kerja dengan Kementerian SDM dan juga Kementerian Investasi ya, tidak salah, untuk mengurai hal-hal ini. Jadi ini menjadi permasalahan yang luas begitu, melihatnya begitu. Kalau kami di DPR kan tidak menginginkan lah terjadi suatu kegaduhan. Mungkin senang juga gitu, mungkin sebagai kita yang tidak di luar, tapi kita berpikirnya tidak begitu. Kami memberikan masukan untuk agar bahwa pemerintahan ini juga berjalan dengan baik, kurang lebih begitu. Demikian pimpinan, terima kasih. Pak Sartono, terima kasih.